Setelah Prabowo ketemuan dengan Surya Paloh dan Caimin, PKS kayaknya nggak mau kalah juga. Kalau dalam istilah zaman sekarang, FOMO, takut ketinggalan kereta. PKS rencananya mau bikin acara pada hari Sabtu. Mereka mengundang semua parpol dan paslon Pilpres 2024. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Tidak lama setelah putusan MK yang memenangkan Prabowo Gibran, koalisi perubahan pun akan dibubarkan. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya dari Nasdem, PKB, dan PKS? Pada hari Kamis kemarin, Surya Paloh berkunjung ke tempat Prabowo. Hasilnya, Nasdem menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Pilpres sudah selesai. Bagi Nasdem, saatnya bersatu membangun negara. Ini bukan hal yang mengejutkan. Saya pernah bilang, Nasdem tidak punya pengalaman untuk menjadi oposisi. Di mana ada kekuasaan, di situ ada Nasdem. Lagi pula, Surya Paloh adalah orang pertama yang duluan kasih selamat ke Prabowo Gibran. Tidak lama kemudian, Prabowo datang ke markas Nasdem untuk bertemu Surya Paloh. Prabowo sampai disambut dengan karpet merah. Jadi, gelagat ini sudah bisa ditebak sejak awal. Nasdem tidak tertarik dan tidak akan tahan menjadi oposisi. Lebih masuk akal bagi Nasdem untuk tetap mendukung pemerintahan selanjutnya, supaya kepentingan partainya bisa berjalan dengan baik. Setelah KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo langsung gerak cepat berkunjung ke markas PKB. Prabowo juga disambut dengan karpet merah. Di pertemuan itu, Caimin menawarkan kerjasama kepada Prabowo. Dalam bahasa sederhana, mungkin Caimin lagi PDKT supaya bisa dibujuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Mungkin mau jatah menteri juga. Yang paling lucu adalah PKS. Setelah Prabowo ketemuan dengan Surya Paloh dan Caimin, PKS kayaknya nggak mau kalah juga. Kalau dalam istilah zaman sekarang, FOMO, takut ketinggalan kereta. PKS rencananya mau bikin acara pada hari Sabtu. Mereka mengundang semua parpol dan paslon Pilpres 2024. PKS berharap Prabowo mau datang. PKS bakal menyiapkan karpet merah untuk menyambut Prabowo. Saya anggap ini adalah sinyal dari PKS supaya mau diajak bergabung. PKS memang pernah menjadi oposisi. Tapi untuk saat ini, PKS dan Prabowo pernah bersahabat ketika di Pilpres 2019. Bisa jadi, ini alasan kenapa PKS tidak keberatan kalau misalnya diajak untuk bergabung. Dari ketiga partai di koalisi perubahan, hanya Nasdem yang sudah ketahuan bakalan bergabung. PKB dan PKS masih belum terlalu fix. Tapi ini sudah cukup membuktikan kalau semua parpol rata-rata berusaha menyelamatkan diri untuk kepentingan masing-masing. Mereka dalam posisi kalah sehingga harus mengubah agenda dan langkah politik selanjutnya. Artinya, bisa dibilang narasi perubahan yang sempat diusung di Pilpres 2024 itu cuma jualan politik. Ya, namanya juga slogan untuk menarik simpati masyarakat. Itu cuma gimmick untuk mencari suara. Begitu kalah, narasi itu ikut mati. Koalisi perubahan benar-benar berubah arah. Ada satu pengamat politik yang mengatakan, bubarnya koalisi perubahan adalah tanda bahwa narasi perubahan dan narasi selepet yang dulu dipakai selama kampanye kemarin bukan didasarkan pada hasil kontemplasi mendalam atas kondisi demokrasi bangsa. Itu cuma gimmick dan komoditas politik untuk meraup suara masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah. Koalisi perubahan adalah koalisi paling rapuh. Begitu tahu Prabowo Gibran menang Pilpres, mereka langsung goyah dan balik kanan. Nasdem paling duluan minta bergabung. PKB dan PKS juga mau ikutan, padahal koalisi ini dulu sangat garang. Tapi ini adalah pemandangan biasa dalam politik. Yang kalah biasanya akan cari jalan lain supaya tetap bisa kecipratan rejeki politik. Apalagi ada kabar Caimin sedang berusaha mempertahankan posisinya sebagai ketua umum PKB. Ada desas-desus
Ada pihak yang juga mengincar posisi ketua umum PKB. Dalam politik, kadang perebutan kursi ketua umum parpol bisa diintervensi siapa saja. Misalnya, Caimin memilih menjadi oposisi. Bisa saja usaha dia untuk menjadi ketua umum jadi berantakan karena intervensi tadi. Kalau dia ikut bergabung dengan pemerintahan, keuntungannya lebih banyak. Bisa dapat jatah menteri, posisi ketua umum biasanya lebih aman karena banyak dukungan. Makanya banyak yang bilang memberikan dukungan secara politik itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai fanatik, itu sangat tidak disarankan. Yang didukung itu kadang mudah banting setir. Orang yang kita dukung secara fanatik, kalau berubah drastis, pasti berakhir jadi sakit hati. Makanya saya kadang geli melihat orang-orang adu mulut, saling benci, saling mengejek gara-gara beda dukungan politik. Padahal orang-orang yang mereka dukung sudah sibuk melakukan deal politik. Narasi perubahan yang dibanggakan mereka sangat mudah tumbang dengan alasan rekonsiliasi dan persatuan. Alasannya sama-sama membangun bangsa. Saya setuju kalau ada yang bilang rekonsiliasi itu seolah dimanfaatkan untuk menutupi kompromi kepentingan pragmatis dan oportunis dalam politik praktis. Anies adalah contohnya. Anies itu simbol perubahan. Sekarang Anies kayak ditinggalkan. Memang koalisi bubar karena Pilpres sudah selesai. Tapi mereka gerak cepat balik kanan dan melirik Prabowo. Padahal parpol di koalisi ini diuntungkan oleh nama Anies. Bagi yang mendukung ketiga parpol ini karena narasi perubahan, pasti ada yang kecewa kalau sampai bergabung dengan Prabowo Gibran. Makanya jangan terlalu fanatik membela siapapun di politik. Mereka itu gampang balik arah. Mereka bisa berkawan meskipun kemarin jadi lawan. Itu sudah biasa. Pendukung saling cakar-cakaran, elit politik di atas saling berpelukan sambil tertawa. Lantas ada satu pertanyaan yang menarik. Gimana dengan PDIP? Dari kubu sebelah, mereka bilang ada komunikasi dengan PDIP. Tapi masih banyak yang memprediksi PDIP jadi oposisi. Tapi bagaimana kalau misalnya PDIP memutuskan bergabung dengan Prabowo Gibran? Ya itu mungkin aja terjadi. Kalau sampai itu terjadi, jangan terkejut. Apalagi sampai gebrak meja. Politik itu dinamis. Jangan terlalu berharap parpol atau tokoh politik bisa konsisten selamanya. Semuanya tergantung kepentingan. Kalau PDIP pun ikut bergabung, artinya tidak ada oposisi lagi. Mungkin ini tujuan Prabowo, merangkul semua pihak. Alasannya membangun negara, tapi efek sampingnya adalah kebijakan ngawur bisa saja lolos dengan mudah. Kalau ada oposisi, pasti ada yang teriak dan viral. Kalau tidak ada oposisi, semuanya senyap dan lancar jaya. Perubahan sikap dan langkah politik Jokowi seharusnya bisa menjadi pelajaran keras bagi kita semua. Kita jangan sampai terlalu fanatik dalam mendukung siapapun. Banyak tuh yang menyesal pernah mati-matian mendukung Jokowi selama 9 tahun. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.